Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkarnain Barwadi dengan NIM 911420124. Saya dari kelas C, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampuh oleh dosen. Saya sebut nama beliau, Bapak Roni Lukung, SPD MSc. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian penyimpangan warga negara dan penyelenggara negara. Berikut ini saya akan menjelaskan materi pertama, yakni implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah dasar ideologi bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca berarti 5 dan Sila berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan pedoman dan rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 5 sendi utama dalam penyusunan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sendi utama ini tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1940. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai dasar ideologi bagi negara Indonesia mempunyai nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempelajari isi-isi dari nilai-nilai dari sila-sila Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan di dalam bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental, dan nilai-nilai praktis. Selain nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terdapat juga moral dan norma. Diterimanya sebagai Pancasila adalah pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi peraturan serta penyelenggaraan negara. Meskipun Pancasila terdiri atas 5 sila yang berbeda, tetapi kelimanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap sila dari Pancasila itu tidak dapat berdiri sendiri. Kelima sila itu bersama-sama menyusun satu pengertian yang utuh, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga mempunyai fungsi untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama, dan berbagai macam kebudayaan sangat membutuhkan sekali alat atau sarana untuk mengikat keberagaman tersebut. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup dasar negara Indonesia dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Berikut ini kita dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan oleh karenanya masyarakat Indonesia meyakini bahwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sikap toleransi kepada sesama warga negara harus lebih dijunjung agar tidak terjadi selisih paham atau konflik antara keyakinan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Cara kita di dalam mengimplementasi sila ini yaitu dengan gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang bersifat bersosialisasi dan berani membela dan mengakui kebenaran dan keadilan untuk rasa kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan sila persatuan Indonesia, di masyarakat Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan pribadi dan golongan menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Berarti bahwa kepentingan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan bangsanya. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lainnya sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Terlebih dahulu diadakan musyawarah-musyawarah untuk menghormati atau mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan dengan keputusan musyawarah. Karena itu, semua pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan iktikat dan rasa tanggung jawab bersama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara kita di dalam mengimplementasikan sila ini? Yaitu dikembangkan dengan sikap adil terhadap sesama. Kemudian kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia dapat menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki wawasan yang lebih, pengertian wawasan yang lebih di sini ialah masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih
akan nilai-nilai Pancasila yang dimana kita harus dapat memberitahukan serta dapat mengimplementasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat yang minim akan wawasan. Pentingnya nilai-nilai serta cara kita di dalam mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kita beralih kepada materi kedua, yaitu penyimpangan warga negara dan penyelenggara negara. Yang pertama, penyimpangan warga negara. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya kita menghormati Pancasila sebagai landasan hukum. Beberapa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai Pancasila, tetapi ada juga beberapa masyarakat yang justru melakukan penyimpangan pada 5 sila yang tercantum dalam Pancasila tersebut dan tidak menghargai nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah beberapa contoh penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada warga negara. Yang pertama, penyimpangan pada sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sendiri mengandung arti keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Setiap individu berhak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, tetapi tetap saling menghormati dan tidak diskriminatif antar umat beragama. Contoh penyimpangan pada sila pertama: 1. Tidak ada sikap toleransi pada sesama. Kemudian kedua, adanya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Yang ketiga, fanatisme yang bersifat anarkis. Yang keempat, adanya pembunuhan dan lain-lainnya. Kemudian penyimpangan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung arti sebagai manusia, kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup dan melakukan hal sebagaimana mestinya dengan hati nurani. Contoh penyimpangan pada sila kedua yaitu adanya perbudakan, kemudian memperkerjakan anak di bawah umur, kemudian melakukan penggusuran rumah warga orang miskin, dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah seperti memberi bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin. Kemudian hal ini termasuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin yang termasuk pada penyimpangan nilai sila kedua. Kemudian penyimpangan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung arti kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan mengutamakan persatuan seluruh rakyat Indonesia, serta menghargai antar agama, suku, budaya, dan ras, serta rela berkorban untuk negara dan bangsa. Contoh penyimpangan dari sila ketiga yaitu terjadinya peperangan antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul, dan lain sebagainya. Kemudian penyimpangan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat untuk saling menghormati keputusan bermusyawarah. Contoh penyimpangan dari sila keempat ini yaitu ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan,
lebih dominan kepada korupsi, dan masih banyak lagi. Kemudian penyimpangan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil dan makmur, serta menghormati hak-hak orang lain. Namun saat ini masih banyak sekali penyimpangan pada sila kelima tersebut, seperti adanya kemiskinan, diskriminasi. Berikut tadi merupakan penjelasan tentang penyimpangan pada warga negara. Kemudian kita beralih kepada penyimpangan penyelenggara negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikenal dengan istilah penyelenggara negara, yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dikenal dengan istilah pejabat negara. Dari kedua undang-undang tersebut, istilah penyelenggara negara mencangkup pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang terdiri dari presiden, wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota majelis permusyawaratan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung dan Mahkamah Agung, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, menteri dan jabatan setingkat, menteri dan gubernur. Sedangkan pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, serta wakil wali kota. Kemudian ada juga pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggara negara, yaitu direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, pimpinan perguruan tinggi negeri, pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan kepolisian negara, jaksa, penyidik, penitera pengadilan, dan pemimpin dan bendaharawan proyek. Kemudian ada juga pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara Indonesia adalah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter. Antara lain, terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini merupakan contoh kasus dari penyimpangan penyelenggara negara. Tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara dengan penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga dan pengusaha. Sehingga
merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, kemudian asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat, diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku. Undang-undang ini mengatur pula kewajiban para penyelenggara negara, antara lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Kemudian ketentuan tentang sanksi dalam undang-undang ini berlaku bagi penyelenggara negara, masyarakat, dan komisi pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban penyelenggara negara, dan ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan sosial. Demikian penjelasan materi terkait implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan penyimpangan warga negara dengan penyelenggara negara. Saya Zulkarnain Barwadi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.